Mengapa jabatan Sisingamangaraja 12 tidak diwariskan ke Sisingamangaraja 13? Sebenarnya karena tidak ada yang meminta. Sebab jabatan Sisingamangaraja itu ditentukan oleh 6 marga seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Biasanya dilakukan di Onan Bale di Bakara. Pengangkatan Sisingamangaraja dilaksanakan kalau ada masalah genting, ada penyakit, atau musim kemarau panjang. Bagaimana dengan pendapat bahwa dinasti Sisingamangaraja tidak hanya berasal dari satu marga? Ada yang mengatakan Sisingamangaraja itu hanya roh, bisa datang kepada siapa saja. Iya, bisa jadi. Hanya yang dari 1 sampai ke 12 jelas semuanya dari marga Sinambela. Memang sejak semula kelahiran Sisingamangaraja 1 adalah hasil pernikahan Bonani Onan dengan Boru Pasaribu. Tetapi kalau tidak Sinambela, saya kira dia harus dari keturunan Sisingamangaraja. Apakah benar keluarga Sisingamangaraja dipaksa memeluk agama Kristen? Tahun 1907, semua keturunan Sisingamangaraja 12 ditawan di Pearaja Tarutung. Lalu ada marga Tobing mengajari mereka untuk belajar agama Kristen. Setelah itu, mereka dibaptis. Raja Buntal, Pangkilin, Raja Barita, dan yang lain setelah besar disekolahkan ke tanah Jawa. Sebenarnya mereka dibuang. Taktik Belanda untuk menghindari pengaruh anak-anaknya terhadap masyarakat. Jadi 2 orang di Batavia, 1 di Jatinegara, 1 lagi di daerah Glodok, lalu di Bogor. Yang di Kudus meninggal di sana, yang 1 lagi wafat di Bandung. Raja Buntal ketika itu lulus dari sekolah hukum. Setelah tamat, mereka kembali ke Tapanuli. Raja Sabidan diangkat menjadi kepala bank di Padang Sidempuan. Sementara Raja Buntal ditempatkan sebagai wakil keresidenan Tapanuli, mewakili Belanda di daerah Toba. Sementara ayah saya Raja Barita ditempatkan sebagai camat di Teluk Dalam, Nias. Sepulang dari Teluk Dalam, ayah saya menikah dan ditempatkan di Tarutung. Perkawinannya di Persea dibiayai oleh Belanda. Pernikahan Raja Buntal juga dibiayai dan dikontrol oleh Belanda. Undangan dan tata cara pernikahan harus dengan persetujuan Belanda. Siapa Raja Tobing yang mengajari keluarga agama Kristen? Ya, Raja Henok Tobing. Sebagai tanda terima kasih dari Opung Boru Sagala atas kebaikan Raja Henok Tobing itu, diberikanlah putrinya, Sunting Mariam, menikah dengan putranya. Apakah Henok Tobing keturunan Raja Pontas? Bukan. Raja Pontas Tobing adalah orang yang memberikan tanah yang digunakan sebagai tahanan keluarga di Pearaja Tarutung. Raja Pontas Tobing dianggap mengkhianati Sisingamangaraja 12 dan bersekongkol dengan Belanda. Satu waktu, Raja Pontas memanggil Sisingamangaraja 12 untuk mendamaikan Raja Pontas dengan saudaranya. Begitu Sisingamangaraja muncul, maka yang datang ternyata Belanda. Sebenarnya bukan masalah misi Zending, tetapi karena ia menjadi mata-mata Belanda. Dengan Raja Pontas Tobinglah, Sisingamangaraja 12 bermasalah. Sekarang keturunan dari Raja Pontas ini meminta tanah tadi kembali melalui gugatan. Lokasinya bersebelah dengan pusat HKBP di Tarutung. Saya bilang, itu tanah sudah diberikan Belanda kepada keluarga dan kami yang mengelola. Pemerintah memutuskan bahwa yang menempatilah yang memiliki hak kepemilikan atas tanah itu. Maka itu hak kami. Sejak kapan Sisingamangaraja melakukan perang terhadap Belanda? Setelah Belanda menjadikan Tarutung sebagai daerah jajahan tahun 1876. Setahun kemudian, berlangsung rapat raksasa di Balige, di mana Sisingamangaraja 12 dan raja-raja di Balige mengumumkan pulas atau maklumat perang menentang Belanda. Semua raja-raja Toba berkumpul. Keputusan rapat tersebut ada 3. Pertama, perang terhadap Belanda. Kedua, tidak menolak Zending. Ketiga, membuka hubungan diplomatik dengan suku bangsa yang lain. Ketika itu, Barita Mopul dan Raja Babian ikut dalam rapat itu. Dari sanalah perang terhadap Belanda dimulai. Dimulai di Bahal Batu,
di Humbang, di Lintong Nihuta, dilanjutkan Tangga Batu, Balige. Dalam pertempuran pertama, Sisingamangaraja 12 masih bisa menahan gerak maju pasukan Belanda. Lalu perang di Balige, Sisingamangaraja mundur dan mengubah taktik menjadi perang gerilya. Tahun 1883, hampir seluruh daerah Toba dikuasai Belanda. Menyingkirlah Sisingamangaraja ke wilayah Dairi. Tempat-tempat keramat Sisingamangaraja masihkah dilestarikan? Hariara Parjuratan atau sejenis beringin. Pohon di mana Sisingamangaraja I dulu bergantungan masih ada. Di bawahnya itu ada kompleks kerajaan Sisingamangaraja. Di bawahnya lagi ada batu Singkap-Ungkapon, sebuah lubang yang dalamnya ditutupi dengan batu, di mana Sisingamangaraja selalu mengucurkan darah binatang persembahan karena dia berpantang makan darah. Jepang pernah mencoba menyelidiki dan mengukur kedalaman lubang itu. 2 gulung tali diulurkan tapi tidak menyentuh dasar lubang. Sementara tombak atau hutan sulu-sulu berada di lokasi perkampungan Marga Marbun. Saat ini di sana sudah ada penandanya. Hutan ini adalah tempat pertama kali Buru Pasaribu Ibunda Sisingamangaraja I mendapat wangsit bahwa dia akan memperoleh anak di kemudian hari akan menjadi raja. Disitulah dia sering berpanggir atau keramas, menyisir rambutnya dengan menggunakan jeruk purut. Buru Pasaribu acap kali berjemur dan bersemedi di atas batu. Dekat pantai Danau Toba ada Aek Sipangolu atau air kehidupan. Di dekatnya terhampar batu hundul-hundulan, tempat istirahat Raja Sisingamangaraja. Tak jauh dari situ ada Hariara Namarmutiha atau beringin. Katanya kalau cabangnya patah menandakan Sisingamangaraja yang telah digantikan wafat. Kalau rantingnya yang patah berarti ada keturunannya yang meninggal. Kalau ada dari keluarga raja ini berpesta, maka daun-daunnya akan ikut menari-nari. Makam Sisingamangaraja 11 ada di Bakara. Apa arti lambang di bendera Sisingamangaraja itu? Kalau yang putih menggambarkan Partondi Hamalimon tentang agama. Yang merah Parsinabul di Habonaran. Artinya menjunjung tinggi kebenaran. Yang bulat menggambarkan Mataniari Sidompakon. Artinya matahari tidak bisa ditantang, menggambarkan kekuasaan Sisingamangaraja. Sementara 8 sudut melambangkan 8 penjuru angin. Pisau kembar menggambarkan keadilan sosial. Capnya menggunakan aksara Batak dan Arab. Terbaca Au Sahabni Oputta Sisingamangaraja Mian di Bakara, atau artinya saya adalah cap raja Sisingamangaraja yang bermukim di Bakara. Pisau Gajah Dompak, di mana dia sekarang? Di Museum Nasional. Tahun lalu, saya ke sana melihat pisau Gajah Dompak itu. Dulu, sebelum diberikan kepada negara, Gajah Dompak disimpan oleh Sunting Mariam, putri Sisingamangaraja 12. Nah teman, itu tadi adalah wawancara dengan cucu Sisingamangaraja 12. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.